Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi proyek PJPL untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Saya Rizal Agustian, mahasiswa dari Rombel K1 Manajemen, akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Setiadi Chef Tbk untuk periode tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, presentasi ini akan mencakup profil perusahaan, analisis kinerja, struktur modal, kebijakan dividen, hingga simpulan dan saran yang dapat diberikan untuk peningkatan keuangan perusahaan. PT Setiadi Chef Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, berdiri sejak tahun 1971 dengan nama awal PT Tanda Wijaya Sakti. Perusahaan ini kemudian berubah nama dan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 1994. Nah, dalam struktur kepemilikannya, perusahaan mayoritas dimiliki oleh PT Infinity Wahana sebesar 81,51%. Kemudian pemegang saham lainnya PT Abdi Raharja sebesar 10%, serta sisanya sebesar 8,49% dimiliki oleh publik. Nah, struktur ini menunjukkan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Selanjutnya masuk ke kajian kinerja dan fundamental. Pertama, dari sisi operasional, Net Operating Working Capital atau yang biasa kita sebut NOWC menunjukkan angka negatif baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Ini berarti perusahaan tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutup kewajiban operasional jangka pendeknya. Namun, NOPAT atau laba operasional setelah pajak meningkat dari 10,25 miliar pada tahun 2022 menjadi 19,67 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional. Kemudian dari sisi nilai tambah, market value add atau MVA menunjukkan peningkatan signifikan dari 194 miliar menjadi 253 miliar, menandakan meningkatnya kepercayaan investor. Kemudian EVA Economic Value Add juga positif di 2 tahun berturut-turut, menandakan laba yang diperoleh melebihi biaya modal. Nah, secara fundamental, basic earning power meningkat menjadi 10,2%, ROI mencapai 7,74%, dan ROE melonjak drastis ke angka 40,96%. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan modal sendiri. Namun, likuiditas tetap menjadi masalah dengan current ratio hanya 0,10 dan quick ratio 0,10 yang mengindikasikan ketidakmampuan menutup utang lancar dengan aset lancar. Nah, selanjutnya struktur modal. Nah, struktur modal perusahaan menunjukkan kecenderungan positif yang ditunjukkan dari debt to capital ratio mengalami penurunan dari 67,78% pada tahun 2022 menjadi 48,70% pada tahun 2023. Artinya, porsi utang dalam struktur modal perusahaan berkurang dan perusahaan mulai bergeser pada pembiayaan berbasis ekuitas atau menggunakan modal perusahaan ini sendiri. Strategi pendanaan ini konsisten dengan teori pecking order, di mana perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal terlebih dahulu, lalu utang, dan terakhir menggunakan ekuitas. PT Setiadi Chef Tbk menunjukkan penurunan total liabilitas dari 328 miliar menjadi 275 miliar tanpa adanya penerbitan saham baru maupun obligasi. Hal ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko finansial. Selanjutnya masuk ke kebijakan dividen. Nah, jadi kebijakan dividen perusahaan ini dapat dianalisis melalui dividen payout ratio. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali. Hal ini disebabkan oleh masih adanya defisit laba ditahan sebesar 763 miliar. Nah, menurut teori signaling, ketidakmampuan atau ketidakinginan membagikan dividen dapat memberikan sinyal negatif kepada pasar. Namun, ini bisa juga menjadi sinyal positif jika dana tersebut digunakan untuk reinvestasi jangka panjang. Kenaikan laba bersih pada tahun 2023 menjadi 19,6 miliar menunjukkan potensi untuk itu. Namun, transparansi strategi investasi menjadi hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan dari investor. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, kinerja operasional perusahaan ini membaik ditandai dengan kenaikan NOPAT dan nilai tambah seperti MVA dan EVA. Kemudian yang kedua, likuiditas perusahaan sangat lemah dengan current ratio dan NOWC negatif. Kemudian yang ketiga, struktur modal semakin sehat dengan berkurangnya porsi utang. Dan yang keempat, perusahaan tidak membagikan dividen dan masih mengalami defisit modal sendiri. Kemudian saran untuk perusahaan
PT Setia Tbk ini sebaiknya memperbaiki struktur likuiditas dengan merestrukturisasi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang dan mempercepat penagihan piutang. Kemudian yang kedua, diversifikasi sumber pendanaan seperti obligasi atau saham preferen yang perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian yang ketiga, komunikasikan secara transparan strategi investasi agar nanti investor itu tidak kehilangan kepercayaan. Kemudian yang terakhir, tingkatkan peran serta pemegang saham minoritas agar keputusan lebih partisipatif dan akuntabel. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.